Racikan Berita 1. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kembali wabarakatuh. hari ini kita berjumpa di channel UI Watch yang seru ini, di mana kita secara seksama mengamati situasi negara kita menjelang kita merayakan kemerdekaan negara kita yang ke-81. Kali ini kembali saya ngobrol dengan senior saya, Bang Taufik Bahaudin, senior kita, dan kita akan dengarkan pendapat beliau terkait itu, Bang. Gimana, Bang? Sekarang ini kan mau merdeka kita, sementara negara kita sedang tidak baik-baik saja. Lalu ada gosip bahwa nanti akan ada kerusuhan seperti tahun lalu. Abang, apa pendapat Abang? Saya komentarin beginilah ya. Saya tidak bisa komentar pendapat orang yang bilang sedang tidak baik-baik saja. Saya no comment. Kenapa? Apa dasar ngomong saya nggak tahu. Dan saya bukan ahli di bidang situ. Tapi kalau dari bicara dari sisi ekonomi, pertumbuhan ekonomi kita di atas 5%. Kalau buat ekonomi itu baik-baik, itu bagus. Itu. Cuman orang ngomong nggak jelas lah. Sekarang nih kan medsos nih perannya bukan main kan. Ya. Ada yang ngomong, wah mau ini. Lu siapa yang ngomong? Tapi medsos kan nyebar. Dan itu akan mudah ditangkap, diserap sebagai sesuatu yang benar dan akan terjadi mutlak bagi orang-orang yang otaknya jongkok. Dan dari survei ternyata, katanya saya nggak tahu betul enggak, mayoritas yang ngikutin di medsos itu orang-orang yang sekolahnya maaf aja SMP ke bawah. Paling tinggi katanya sedikit SMA. Yang ngikuti yang serius. Jadi kalau memang itu betul ya saya nggak tahu. Tapi terlepas dari itu, apapun, yang jelas adalah kita berusaha memanfaatkan medsos ini untuk kepentingan kemajuan bangsa dan negara. Sedangkan TKI gaya baru akan menggunakan medsos ini untuk mengacak-acak dan merusak. Jadi jangan ribut. Memang ya mereka berusaha seperti itu, sama juga. Kalau tukang tipu, ya kerjanya nipu orang. Jadi saya bilang kalau lu bisa ditipu, lu jangan nyalain yang nipu. Dia bisa nipu karena lu bego, bisa ditipu. Kerjaan dia nipu, sama juga PKI gaya baru ngacak-ngacak. Bikin ribut, adu domba kiri kanan. Siapa yang kena? Orang-orang yang, maaf ya, yang bego yang kena. Nah, UIWO tidak bisa digituin satu. Jadi ya kita terus aja lah, karena satu niat nawaitu kita jujur, tulus, ikhlas untuk kepentingan bangsa dan negara dan membawa jaket kuning Transaksional. ya itulah, dan bawa jaket kuning untuk menunjukkan peran dari UI sebagai kampus perjuangan untuk kepentingan membela bangsa dan negara dan seterusnya, kira-kira gitulah ya. Iya. Jadi kalau ada orang yang komentarnya silakan aja. Sehingga saya mengatakan kalau ada pejabat yang merasa nggak senang ini, ya ngomonglah, kita terbuka sini. Kalau memang kita keliru, kita minta maaf, susah amat sih. Ya, ini sebagai contoh, saya ngomong Tito tanggung jawab sama Jokowi, dia biang kerok, dia PKI, kenapa? Kasus kilometer 50 siapa yang terlibat? Apa solusinya? Nggak ada. Kanjuruhan sekian ratus orang meninggal gini-gini. Siapa yang waktu itu beli? Kan Jokowi sama Tito. Dan masih banyak lagi yang lain. Jadi kalau saya bilang begitu, kalau nggak betul ya koreksi. Kalau salah kami terbuka akan minta maaf. Kayak gitu aja. Kalau kita sih gampang. Oh, kita nggak pengen jadi apa-apa, kita nggak dibayar, kita tidak pengen menjabat ini, menjabat itu, menjadi itu. Nggak ada. Jadi, beraktivitas lewat podcast ini untuk memberikan kontribusi yang diyakini sebagai sesuatu yang baik dan bermanfaat berupa edukasi, memberikan informasi dan gambaran pada masyarakat apa yang sedang terjadi saat ini. Sekarang misalkan ekonomi naik 5%. Ada nggak yang mengapresiasi Prabowo sebagai presiden? Nggak ada. Di medsos. Kalaupun ada mungkin sedikit sekali. Kenapa ya? Ini permainan lah ya. Ya kalau mau komen ini bukan kerja Prabowo, silakan, nggak apa-apa. Tapi apresiasi menurut saya tetap diberikan tanpa ya juga kalau ada yang nggak benar tidak dikritik, ya janganlah. Kita kan ingin adil aja, apa adanya kita sampaikan ke publik. Dan saya mengatakan korupsi Prabowo nggak akan lah, maling Prabowo nggak akan, jual negara nggak akan, kira-kira gitu.
Nah, kekurangan dia banyak, nggak usah dibahas di sini lah ya. Tapi yang jelas adalah misalkan ya kasus Jokowi semasa presiden yang saya ulangi kilometer 50 itu kan jelas-jelas amat sangat jelas sekali. Wah, nggak ada tindakan. Kanjuruhan amat sangat jelas sekali. Kok nggak ditindaklanjuti? Kok nggak dibahas? Gone with the wind. Sekarang kembali ke kita ninggung masalah Jokowi, kita geser sedikit ke anaknya. Ya. Anaknya ini juga sedang disinyalir ternyata tidak memiliki jasa karena surat keterangannya itu juga ternyata tidak valid. Saat ini sedang sibuk dilakukan gugatan di pengadilan terkait dengan keabsahan dari surat keterangan tersebut. Artinya memang kalau tidak ada alat bukti pasti ini yang gugat ini pasti nggak berani ya. Berarti kuat dugaannya. Gimana Bang? Kalau buat saya sih nggak heran dan nggak kaget. Cuman saya nanya aja, kok Jokowi nekat amat sih? Gibran si pelanga plongo, muke fufu fafa, muke narkoboy, bisa didorong maju, nekat. Tapi dia itu punya usaha, berusaha dengan jaringannya untuk tidak digugat oleh masyarakat. KPU menang wae, kan udah dikendalikan, si rekap bermain. Jadi ya udahlah, ini kan buat orang-orang yang berpikir yang penting secara formal begini. Yang benar bagaimana? Si rekap tuh nggak benar, KPU tuh nggak benar. Dibongkar dulu dong. Bisa si Gibran maju dampingin Prabowo dari mana? Pelangap-pelong otak kebo. Udah Gibran tuh otak kebo. Udah kok bisa diangsongin, dipaksa jadi wapres dari mana? Mungkin karena ada ini Bang, pengalaman Jokowi waktu itu nggak pakai ijazah yang tidak jelas itu berhasil. Sekarang mengajukan orang kedua. Kalau berhasil lagi nanti mungkin anak yang ketiga mungkin ada lagi. Jokowi tidak pernah kuliah. Saya ada videonya, video lama. Dia kata hehehe, IPK saya juga dulu di bawah 2. Itu kan orang yang nggak kuliah. Dia bilang IPK ini orang nggak pernah kuliah. Tolong tunjukkan. Waktu dia jadi wali kota, dia lulusan ada nggak UGM? Nggak ada. Titel akademisnya Dokter Andes. Dia lulus dari mana Dokter Andes? Ya. Begitu gubernurnya UGM, udah. Padahal buat kita yang kebetulan sempat dan alhamdulillah sekolah, titel itu nggak penting. Hasil kerja lu apa? Jokowi ketahuan AO begitu. Ya, udahlah, gampang kembali lah. ke masalah Dokter Andes itu kita juga sudah menemukan berbagai alat bukti di antara guntingan dari koran bahwa Jokowi waktu di wali kota di Gedung Sritex itu meresmikan itu pakai jelas Dokter Andes. Iya Dokter Andes dari Dokter Andes. Aduh, udah suka kau lah kalau orang Mandela sakarepmu. Cuman tolong kalau Anda bisa begoin orang lain silakan. Tapi Anda jangan coba-coba begoin kami, bego-begoin jaket kuning. Tunggu aja kampus perjuangan, tunggu waktu aja, momentum. Semoga Allah gerakan kita turun selesai itu. Amin. Jadi sekali lagi kita Watch selalu berusaha untuk menegakkan keadilan, kebenaran, dan kejujuran. Jadi sesuai dengan slogan kami yaitu Veritas, Probitas, Justitia. Sekarang ada usul kecil. Iya Pak. Tolong adakan kegiatan, kami diundang dengan si Gibran. Kita lihat nanti, kalau nggak gue cuci depan publik, kita cuci di depan publik untuk menunjukkan EO-nya, gobloknya, pelangap-pelongonya, fufu-fafanya, narkoboynya, gua tunjukin di Kita sana. lihat Bang. Gua belajar gituan. Di berbagai berita tuh kalau dia diundang tuh nggak ngomong apa-apa, cuman apa kabar, ya udah saya assalamualaikum gitu loh. Jadi otaknya nggak ada. Saya belajar. Sedih. Gitu. Saya belajar, saya nerapkan, saya ngembangkan namanya brain and mind management. Baca orang, kualitas berpikir orang kayak apa, orang seperti itu gampang. Si narkoba itu otaknya nggak ada, nurun dari bapaknya. Cuman bapaknya akalnya banyak. Yang ini akalnya nggak banyak, otaknya nggak ada. Saya tadi malam sempat ngobrol Bang di pos ronda dengan teman-teman tetangga. Ya, mereka menganalisa, nanti kalau Prabowo diganti nanti Gibran naik dong. Saya bilang kalau Gibran naik, monyet pun akan protes. Iya betul. Ya kan lagi manusia gitu. Jadi saya pikir ya memang kita harus terus ingatkan bahwa marilah kita menegakkan kebenaran, keadilan, dan kejujuran karena 3 hal itulah yang menjadi kunci dari negara kita agar bisa tercapai apa itu
generasi atau Indonesia emas ya. Jangan sampai harapan tersebut hanya menjadi Indonesia cemas atau Indonesia gemas. Ini ada komentar saya. Silakan Bang. Komentar sekali korupsi. Saya amat sangat menyarankan berhentilah berpikir bagaimana situasi negara gini, bukan situasi bagaimana kualitas masyarakat orangnya mikirnya bener nggak? Karena mikirnya nggak bener negaranya disalahin, kualitas orang-orang yang terlibat itu otaknya didengkul, mikirnya fufu-fafa ini makanya dia begini dan dia dibiarkan itu aja. Caranya apa? Riset teman saya terbukti sampai sekarang. Polisi dikendalikan, nyopot Listio Sigit susah banget, ada apa? Itu aja jawab. Ya. Udah, pertimbangan politik. Kalau saya sebagai eksekutif nggak benar gue ganti. Selesai, nggak usah pertimbangan politik. Bikin susah sendiri gitu. Kemarin berpikirlah eksekutif aja. Kemarin sempat ada rumor bahwa Kapolri mau diganti. Tiba-tiba dari Komisi 3 DPR bilang, oh itu rumor, itu tidak betul. Kok bisanya dia yang bukan mengganti emang DPR sendiri. Kan itu kan kewenangan presiden ya Bang ya. Jadi aneh juga. Iya kan saya udah bilang riset teman saya sudah menunjukkan bahwa PK itu gaya baru mengendalikan polisi lewat si Sigit ini dan membuat DPR tidak berkutik ya kelakuannya begitu. Dua itu kendalikan selesai. Nah kita masih mau dengerin DPR yang benar banyak tapi dibuat tidak berkutik karena aturannya dimainin. Ada berapa komisi yang bagus-bagus itu. Tapi sebagai DPR keseluruhan bubarin aja. Bentuk yang baru. Karena banyak orang yang nggak mampu, nggak becus, nggak dapat terima duit banyak. Nggak usah. Kecilin gaji DPR kalau dia emang masih mau bantu. Pensiunnya hapus, pensiunnya hapus. Pensiunnya hapus. Jadi gaji DPR buat cari duit. Gaji DPR setara dan gaji pegawai negeri golongan tertinggi. Coba lihat. Mau nggak lo jadi anggota DPR? Jadi buat cari duit. Ada yang bagus tuh anggota DPR kalau salah. Pasha apa ya? Dia berhenti mundur. Angkat topi saya, artis dia namanya artis Pasha kalau salah dari ternyata ya. katanya hoax juga Bang. Nggak tahu lah, tapi dia mundur. Saya baca di medsos ya. Kalau bener sih bagus. Dulu ya kan, dia mundur. Dulu kita ingat zaman dulu yang mundur tuh Sofyan itu mundur bener tuh. Iya. Kalau pas Ungu memang ada berita tapi dari pihak keluarga sendiri juga menyatakan itu hoax kan. Jadi ya kita lihat. Oh dia nggak berhenti? Enggak. Oh ya nggak tahu lah saya. Ya udah. Tapi kita harapkan dengan ada yang mundur tuh mancing yang lain. Ternyata enggak juga. Jangan ngarepin orang otak kebo cariin mental duit bagaimana? Ya, jadi sekali lagi UI Watch ini adalah upaya kita untuk mengamati dan memberikan masukan kepada semuanya. Dan tadi seperti Bang TW sampaikan memberikan edukasi. Marilah kita sama-sama menyimak dan memberi masukan serta berpikir secara lebih logis dan kita yang masuk akal. Jadi kalau tadi saya sampaikan bahwa kalau sampai Presiden Prabowo lengser digantinya oleh Gibran pasti nanti monyet pun akan protes, apalagi kita. Oh ya satu lagi nih. Iya Bang, silakan. Kalau saya sedang berpikir apa yang bisa kita lakukan untuk beberapa komisi di DPR yang bagus-bagus untuk tetap berkembang dan berbicara dan tidak tenggelam oleh komisi-komisi anggota DPR lain yang yang ada gunanya itu aja tuh mikir. Berapa komisi bagus-bagus? Mungkin kalau saya boleh usul nih sampaikan juga ke DPR. Kalau ada voting atau ada memberikan masukan suara gitu dilakukan secara terbuka. Jadi kita tahu siapa yang milih A, siapa yang milih B. Selama ini tertutup kita nggak tahu ya. Ya kita nggak tahu nih yang benar yang mana berapa, ternyata itu kan nggak. Terus contoh misalnya milih hakim agung untuk di MA itu kan tertutup sekali. Tiba-tiba ada satu calon hakim 0, padahal dia bagus. Jadi kita nggak tahu siapa yang bisa berpikir secara logis dan rasional gitu. Baik, terima kasih sekali atas waktunya Bang Taufik. Dan insya Allah masukan dari kita kali ini, obrolan kita kali ini memberikan manfaat bagi kita semua. Dan kita selalu terus berusaha untuk menegakkan logo dan slogan kita, yaitu menegakkan kebenaran, kejujuran, dan keadilan. Veritas, Probitas, Justisia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Racikan Berita 1